Gambarnya. Ya, selanjutnya ada pertanyaan menarik lagi Ustadz dari Muhammad Asegaf. Jika penafsiran agama dipastikan bersifat relatif dan semuanya ada kemungkinan ada salahnya, maka bagaimana kita menyikapi bahwa ada kemungkinan keyakinan kita salah, padahal kita menginginkan beragama untuk mencari kebenaran murni? Mohon pendapatnya Ustadz. Ada dalam relatif itu bukan berarti salah. Ya, kalau kita katakan suatu yang nisbi itu tidak berarti salah. Banyak orang keliru memahami. Kalau ini nisbi berarti ini salah. Ya, nisbi itu artinya dia memiliki kebenaran dalam bentuk persepsi. Apa yang membuatnya valid? Logika. Logikanya, akal sehatnya. Makanya orang bisa dikatakan ini benar, ini salah. Nilainya ini B, ini A. Itu ada parameternya. Kalau enggak orang, saya enggak, menurut saya ini lampu merah, ini justru untuk jalan. Tanda jalan. Karena ini persepsi saya. Ada memang faktanya kita menerima norma-norma yang pasti itu. Jangan lupa, disebut nisbi bukan berarti setiap orang boleh menganggap benar dan salah. Ada parameter, apa? Akal sehat. Ya. Dan kita perlu yakin apa yang kita persepsi benar. Jangan lupa, kalau kita katakan meskipun nisbi, itu benar. Kalau kita meyakini sesuatu tapi kita tidak yakin benar, ya buat apa Anda meyakini? Anda harus meyakini itu benar sesuai dengan persepsi Anda, sesuai dengan pertanggungjawaban. Yang masalahnya ketika orang meyakini sesuatu tapi tidak punya pertanggungjawaban hanya karena dia sudah nyaman dengan itu. 2 dikali 2 sama dengan 4 itu relatif, itu subjektif. Tapi kalau ada orang menolak itu perlu cek suhu tubuh. Kenapa? Karena itu ada parameter. Nisbi atau tidak nisbi? Perspektif ya, persepsi. Tapi faktanya sama atau tidak? Sama dengan fakta 2 dikali 2 sama. Berarti itu benar. Gitu. Maka itu kita kalau menganut sesuatu, pastikan itu benar secara logis. Tapi kita, meskipun kita meyakini pemahaman kita benar, kita terus harus meningkatkan. Kebenaran itu kan gradual, bertingkat. Kualitasnya juga berbeda-beda. Makin benar, makin mendekati wilayah kesucian. Maka itu tidak cukup kebenaran itu hanya dengan akal sehat. Harus dengan hati yang bersih. Untuk menangkap kebenaran-kebenaran yang di luar persepsi. Ada di atas rasio, dan itu kebersihan hati. Tapi dalam konteks ini kita masih berbicara tentang kebenaran-kebenaran yang bersifat rasional, intelektual, konseptual. Tapi dimensi lain ada kebenaran-kebenaran yang justru mutlak bisa kita tangkap. Dengan apa? Dengan hati yang bersih. Dengan jiwa yang jernih. Bisa. Tapi itu tidak sedang kita bicarakan di sini. Karena kita tidak bisa mendialogkan sesuatu yang tidak bisa disampaikan dengan terma-terma logika. Justru kalau kita menganggap persepsi kita itu mutlak benar, mestinya orang nggak berbeda. Nyatanya dalam setiap mazhab pun orang berbeda-beda. Fatwa-fatwa berbeda. Pasti ada salah satu yang benar dong. Tapi semuanya yakin. Meskipun dalam urusan produk-produk hukum, orang tidak harus benar. Benar artinya nyata sama dengan wahyu. Pasti salah satunya ada yang sama dengan wahyu. Tapi dia hanya dituntut apakah sesuai dengan prosedur atau tidak. Jadi kebenaran itu ada kebenaran faktual. Dan ada kebenaran prosedural. Sebuah hadis dianggap sahih. Itu karena apa? Karena sesuai dengan prosedur, sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan dan disepakati oleh sekelompok orang. Sehingga disebut hadis sahih. Bukan sahih artinya benar-benar Nabi mengucapkannya. Kita kan tidak hadir pada zaman itu. Kita tidak present, kita tidak hadir di situ. Tapi itu sudah memenuhi syarat. Boleh jadi ternyata itu mungkin suatu saat terbukti di hari kiamat atau kapan Nabi tidak mengucapkannya. Tapi itu sudah benar dan kita tidak dipersoalkan. Boleh jadi juga hadis yang dianggap tidak benar karena tidak memenuhi prosedur periwayatan sehingga tidak dianggap sahih. Padahal boleh jadi Nabi menyampaikannya hanya karena yang membawa berita itu orang yang dikenal pembohong. Tapi kan tidak selalu pembohong itu buat berita yang bohong. Tapi kan nggak bisa kita berspekulasi. Tetap saja kita tolak. Itu salah satu mengukur benar dan sahih dan tidak sahih dalam hadis. Begitu juga dalam produk fikih kita tidak perlu berselisih. Harus tahu dalilnya sholat harus. Dalam kasus-kasus madhab misalnya dalam madhab Syiah itu ada mut'ah, ada ini ada ini. Anda bisa menjawabnya dengan dalil, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Yang paling bagus
adalah memahami sumber hukum. Siapa sumber hukum yang menurut Anda benar-benar merepresentasi ajaran Islam? Apapun yang kita yakini, apapun yang disampaikan sebagai ajaran dari pihak yang Anda yakini sebagai representasi dari sumber agama Islam, itu Anda terima. Meskipun Anda tidak punya dalil. Itu logis atau tidak? Logis. Mengapa? Deduktif. Karena Anda sudah memahami mayornya, otomatis minornya pun menjadi bagian yang integral darinya. Ini ada pertanyaan masuk lagi Ustadz dari Syarif Hidayatullah Bani. Kalau kebenaran yang hanya diyakini benar, apakah itu belum termasuk kebenaran? Ada apa cara agar membuktikan kebenaran yang diyakini? Dan menurut Ustadz yang benar-benar sebuah kebenaran sekarang ini apa? Tetap saja, kalau sudah menurut saya berarti menurut persepsi saya. Jadi benar-benar menurut saya itu adalah persepsi saya tentang kebenaran. Yang benar-benar benar, yang bukan persepsi saya, yang ada dalam Tuhan dan manusia-manusia suci. Tapi kita tidak harus mencapai yang benar-benar itu. Cukup valid saja, logis atau tidak cukup. Sudahkah pandangan kita logis? Itu daripada kita sibuk mencari benar-benar. Karena benar-benar itu kita berarti harus memahaminya di luar konsep. Kita harus mendekatinya secara emosional, secara spiritual, secara mistik, dan itu adalah pola lain dalam memahami kebenaran. Maka itu ada kebenaran yang dialami, ada kebenaran yang dipahami. Kita sedang berbicara tentang kebenaran yang dipahami, bukan kebenaran yang dialami. Sebab untuk mengalami kebenaran itu ada proses dan metode yang berbeda. Ya, itu yang disebut dengan syuhud, hudzur, kasyaf, penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, dan itu perlu ditempuh setelah kita memastikan kebenaran yang dipahami ini. Ya, Ustadz. Selanjutnya, Ustadz, ada pertanyaan lagi dari Haikal. Ketika keyakinan kita tidak memiliki dasar atau keyakinan yang ikut-ikutan, nah, apakah itu bisa disebut keyakinan, Ustadz? Ya, boleh saja. Apapun yang dianggap sesuatu yang mantap itu keyakinan. Sesuatu yang dianggap benar itu keyakinan, meskipun tidak ada dasar. Dan kita boleh meyakini sesuatu tanpa dasar. Boleh, artinya berhak orang. Tinggal dia apakah meskipun dia tanpa dasar, tapi dia meyakini itu benar, dan ternyata faktanya nanti hari kiamat benar, oke, tidak ada masalah. Jangan sampai kita meyakini sesuatu yang benar, tapi tidak punya dasar, dan terbukti memang salah. Salahnya dari mana kita ngukurnya? Bukan yang benar-benar itu yang maksudnya. Ya, secara logis. Kita tidak punya parameter selain logika. Sebab untuk menolak logika pun kita perlu logika. Saking saktinya logika itu, kalau kita hendak membantah logika, kita akan menggunakan logika. Tetap saja. Apa logika itu sebetulnya? Logika itu mengaitkan antara satu pandangan dengan pandangan lain. Jadi kalau kita katakan, jika matahari tiba, jika matahari terbit, siang akan tiba. Kenapa kita meyakini itu? Ya karena kita sudah sebelumnya meyakini bahwa ada relasi antara sebab dan akibat. Baru kemudian kita bilang jika dan maka. Masalahnya kalau orang tidak tahu relasi yang sebenarnya, kadang jika matahari terbit, saya lapar. Nah, ini salah. Apa hubungannya lapar dengan matahari terbit? Tidak ada. Maka itu cara kita bagaimana memastikan relasi keniscayaan antara satu pandangan dengan pandangan lain. Dan itu nggak perlu pinter, cukup berakal sehat. Gitu kira-kira. Ustaz, katakanlah sekarang kita ini bermazhab karena keterlanjuran gitu Ustaz, karena orang tua kita bermazhab ini, kemudian kita sebagai anak pun mengikuti daripada mazhab orang tua kita. Namun ketika kita sedang merekonstruksi bangunan pengetahuan kita tentang bermazhab, lantas mazhab kita ini apakah harus meninggalkan mazhab kita atau tetap di stay mazhab kita yang lama? Apakah gimana itu Ustaz? Itu bagaimana Anda mengikuti tapi tidak meninggalkan atau meninggalkan yang lain? Mengikuti itu berarti mengikuti itu dan meninggalkan yang lain otomatis. Nggak bisa Anda mengikuti ini tapi tidak meninggalkan yang itu. Ini dan itu kan dua hal yang berbeda. Saya kira itu bukan persoalan yang
rumit. Artinya Anda yang bertanggung jawab, siapapun ayah Anda, siapapun Anda bertanggung jawab terhadap apa yang Anda yakini, agama, mazhab, atau pandangan-pandangan apapun. Tidak bisa Anda di-drive, Anda dikendalikan oleh pikiran orang. Anda bisa mengikuti pandangan orang lain bukan karena dia, tapi karena argumennya menurut Anda valid. Mau ayah, mau bukan ayah, ini kan di luar urusan apa, siapa yang punya pengaruh terhadap orang lain. Jangan pernah mengukur kebenaran. Nah, salah satu contoh falasi, indikasi falasi ketika sebuah pandangan dihubungkan dengan who, bukan dengan what. Itu sudah. Menurut orang itu, menurut orang yang nggak bisa menurut. Anda boleh mengutip, tapi dasarnya bukan, tapi argumennya yang harus Anda kutip, bukan pandangannya. Enggak, menurut orang itu, orang ini sakti, katanya pernah ini begitu. Kita nggak ikut sama-sama melihat saktinya. Kita juga tidak tahu siapa dia. Tapi yang ingin tahu apa pandangannya. Enggak, karena orang ini pernah mimpi bertemu dengan Nabi, kopi darat sama Nabi, itu enggak bisa. Ini karena ayah saya baik. Ya ayahnya orang juga baik buat anaknya. Enggak bisa itu. Itu semua adalah contoh-contoh falas. Yang bukan argumen. Dan juga Ustadz, gimana kalau katakanlah kita menyembunyikan identitas mazhab kita, jangankan dengan orang lain, dengan orang tua kita sendiri kita menyembunyikan identitas Itu mazhab tidak kita. terkait dengan itu persoalan-persoalan teknis berhubungan dengan persoalan-persoalan sosial. Itu tidak berhubungan. Saya tidak sedang berbicara apakah Anda menganut mazhab, mengikuti mazhab, bagaimana cara Anda mengutarakan, perlu menjelaskan, mengekspresikan, mengungkapkan. Itu di luar konteks yang kita bicarakan tentang bagaimana mazhab dan agama dalam keyakinan. Itu saya kira persoalan personal, masing-masing orang punya masalahnya sendiri-sendiri dan cara sendiri menghadapinya. Itu kedewasaan yang menentukan kita. Ya, kesimpulannya sebelum beragama dan bermazhab perlu belajar logika. Iya, kalau kita beragama dan bermazhab tanpa logika, ya itulah yang disebut dengan agama. Bahasa Jawanya kadung. Dan biasanya orang yang tak berlogika kemudian keburu beragama, fanatik, ekstremis, garis keras, jumud, sok pinter, sok hebat, sok seperti sudah dapat kunci surga. Ya, baik Ustadz. Mungkin ini pertanyaan. Satu lagi, kalau orang berlogika dia ringan, mau mengubah, mau mempertahankan, itu tidak ada hubungannya dengan mempertahankan. Tapi orang yang mendahulukan egonya, dia lebih nyaman dengan apa yang sudah dia yakini. Silakan menikmati, mau toh tidak berpengaruh terhadap orang lain. Kebenaran adalah produk persepsi masing-masing. Tinggal apakah persepsinya logis atau tidak, valid atau invalid, falasi ataukah argumentatif. Ya, Ustadz. Mungkin pertanyaan terakhir ya Ustadz sebelum silakan. Suaranya hilang. Oh ya, maaf Ustadz. Ya, pertanyaan dari saudara Haikal Ustadz. Apakah masih ada yang seksualitas Nabi yang bisa menerangkan Islam dengan benar, Ustadz? Apakah atau memang sudah tidak ada? Apa itu maksudnya? Pertanyaan kok ada seksualitas? Maksudnya apa itu? Tolong kalau ketika baca harus diperjelas ya kalimat diksinya. Jangan sampai kita keliru mengucap-ucap apa maksudnya. Sekualitas. Saya tidak tahu itu. Yang penting orang harus suci. Sekualitas. Yang penting harus suci. Kalau tidak suci, tidak ada agama ini tidak akan terjaga dan kita akan sibuk dalam penafsiran-penafsiran. Ini sekarang pasar penafsiran yang tidak jelas. Kenapa? Ada yang meyakini yang suci, ada yang tidak. Dan sama juga, kalau yang meyakini kesucian itu berlanjut hingga akhir kiamat hanya sekelompok orang, ya kita akan sibuk dengan penafsiran. Dan kita lihat agama kita tidak rapi, umatnya kacau, dan semerawut. Tapi lihatlah agama lain. Agama di luar sana, itu ada hierarkinya yang rapi. Otoritasnya menjulang. Tidak sembarang orang bawa kitab suci. Tidak sembarang orang ngomong. Ada kriteria dan prosedur. Ada seminari-seminari yang dibentuk mulai kecil. Dengan persyaratan yang ketat. Agar mereka menjadi representasi agama. Terlihat rapi. Dimanapun mereka berada, mereka teratur dalam sebuah otoritas sentral.
yang gradual hingga yang paling dekat, yang paling bawah. Gitu. Kita besok kita hilang kerjaan, lihat ada orang jual songkok putih pakai baju koko, asal ada pengguna penggemarnya, jalan besok juga jadi agamawan, jadi ulama simsalabim juga banyak, dan sebagian besar justru ya tadi saya katakan agama ini justru hilang pesonanya karena tidak adanya asas kompetensi, tidak adanya kejelasan tentang otoritas. Ya, dan itu yang membuat kita berpikir, pentingkah berbicara tentang otoritas sebelum kita bicara tentang ajaran agama? Karena ajaran agama tidak terlalu banyak beda sih sebetulnya. Yang lebih penting adalah asas beragama. Daripada ribut soal agama, daripada sibuk soal mazhab, apa asas bermazhabnya? Itu lebih hemat energi. Setelah itu nikmati keyakinan Anda. Enjoy your faith. Apapun keyakinan Anda harus bertanggung jawab terhadap. Tidak perlu sibuk dengan keyakinan orang lain. Itu saja kata penutup dari saya. Sekian. Terima kasih kepada Rizgar, Salsabila, dan semua peserta yang tidak bosan mengikuti kajian yang unik ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan membuat kita tidak makin ragu dengan keyakinan kita loh ya. Tapi justru makin mantap dengan kesadaran. Terima kasih semuanya. Mohon maaf, mohon doa semuanya. Sekian, mudah-mudahan besok masih ada kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.